Masih bergabung dengan Pak Wawan dan juga Pak Suripto merupakan mantan staf Kepala Bakin. Pak Suripto, singkat saja Pak sebelum kita masuk ke azan maghrib, bagaimana pandangan Bapak ketika melihat BIN secara terang-terangan turun tangan dalam penanganan corona? Ya, saya nggak setuju. Karena tugas pokok intelligence itu melakukan kegiatan-kegiatan yang tertutup, mendeteksi semua kejadian dan peristiwa, dan kemudian dianalisa. Dan itu tidak ada hubungannya dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan di lapangan yang terbuka. Semua harus tertutup. Oleh karena itu saya nggak setuju dengan apa tadi yang disampaikan oleh Saudara Wawan. Karena itu bukan tugas pokok dari Badan Intelijen untuk melakukan hal semacam itu. Serahkan aja pada Kementerian Kesehatan. Ya. Oke, baik Pak Suripto dan juga Pak Wawan, nanti diskusi masih akan kita lanjutkan, tapi kita harus menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan kembali diskusi kita, saya masih ingin ke Pak Suripto. Lantas Pak Suripto, masih terhubung bersama kami Pak Suripto? Halo Pak Suripto? Halo? Baik, tampaknya komunikasi kita dengan Pak Suripto terputus. Kita ingin kembali ke Pak Wawan. Pak Wawan, lantas kalau misalnya kembali lagi ke yang kita sampaikan tadi bahwa apakah ini ada kaitannya untuk melindungi agar katakanlah vaksin-vaksin yang dicoba diproses di Indonesia oleh peneliti ini agar tetap aman dan bisa tetap berada di tanah air? Apakah mungkin ada arahnya ke sana, Pak Wawan? Ya, semua dilakukan untuk bagaimana supaya ini dipercepat proses penemuannya. Dan syukur-syukur kita tidak bergantung kepada negara lain, karena pada kenyataannya virusnya sudah bermutasi dan berbeda antara virus yang ada di Indonesia dengan di Amerika, dengan Wuhan, dengan Italia maupun negara-negara lain. Dan itulah sebabnya maka kita tetap mengandalkan peneliti-peneliti dan ahli virologi yang ada di Indonesia. Meskipun kita juga dengan bekerja sama untuk saling tukar-menukar informasi dengan para pakar dari luar negeri. Tetapi secara prinsip para pakar kita sendiri juga sudah banyak yang sertifikasi internasional dan memiliki jam terbang yang tinggi, sehingga ini bisa juga lantas menemukan obat maupun juga terus dikejar vaksin itu. Dan kalau misalnya ini bisa kita atasi secara mandiri, maka ini akan lebih baik. Dan kita sadari juga sejumlah negara juga banyak yang share dan meminta bantuan pandangan dan pemikiran juga dengan kita, sehingga ini kita nantinya kalau bisa lebih cepat di dalam penanggulangan dan penemuan obat ini, maka kita bisa lebih mandiri dan virus yang ada pun sudah sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, ya, tidak lantas uji coba lagi dengan trial and error dari temuan-temuan dari luar. Demikian. Baik, Pak Wawan. Pak Suripto sudah tersambung kembali. Pak Suripto, kami ingin tahu sumbangsih yang menurut Bapak harusnya konkret dari BIN apa? Meskipun saat ini sudah ada rapid test secara massal, kemudian menyediakan juga fasilitas di tempat para peneliti. Menurut saya, tugas intelijen itu memberikan jawaban terhadap ketidakpastian terhadap suatu keadaan. Nah, ini yang harus dijawab, yang harus dipecahkan untuk bisa memberikan kepastian. Apa itu kepastian? Kepastian tentang kapan ini kira-kira masalah wabah ini berakhir. Itu satu. Kedua, kapan isu-isu ini digoreng dan kapan bisa habis. Sebab kalau wabahnya sudah habis, sudah hilang, tetapi isunya masih digoreng terus, ini bisa lebih lama lagi. Mengapa isu bisa digoreng? Karena ada kepentingan orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu yang ingin menggoreng isu ini agar supaya terjadi destabilisasi, agar terjadi adanya kepentingan-kepentingan di balik itu yang mereka mempunyai agenda sendiri-sendiri. Nah, ini yang menurut saya mesti dievaluasi oleh Badan Intelijen untuk bisa membuat perkiraan. Kira-kira bisa nggak potensi destabilisasi itu bisa dicegah. Nah, ini saya kira dua tugas. Satu, tentang wabahnya, sampai kapan itu kira-kira bisa diprediksi bakal berakhir. Dan yang kedua adalah yaitu isu-isu yang berkaitan dengan wabah ini atau corona ini bisa bisa dicegah
supaya tidak menjalar terus dan tidak berkepanjangan terus sehingga tidak ada kepastian masa depan bangsa Indonesia. Oke, Pak Suripto, ini kan kita sudah mendengar lah ya desas-desus di luar bahwa ada yang mengatakan bahwa corona ini sebetulnya adalah virus yang sengaja dibuat begitu untuk mengacaukan dunia. Nah, apakah ini juga bisa terjawab dengan bantuan kinerja dari BIN ini, Pak Suripto, kalau menurut Anda? Jadi begini ya, ini soal kan sudah global. Jadi masalahnya kalau BIN mau menyelesaikan sendiri nggak mungkin. BIN mesti punya komunitas dengan lembaga-lembaga internasional, terutama komunitas intelijen, apakah di regional maupun di tingkat global, untuk mendiskusikan masalah-masalah ini. Bagaimana caranya agar supaya isu ini tidak terus berkembang dan jangan menjadi bahan perseteruan antara kekuatan-kekuatan negara-negara besar yang mempunyai kepentingan dan agenda sendiri-sendiri. Kalau itu tidak bisa dicegah perseteruan ini, maka kita akan kena dampaknya. Perseteruan yang bagian mana, Pak Suripto? Bagaimana? Perseteruan yang bagian mana, Pak? Karena isu itu kan Ya, sudah dibantah. Amerika sama China. Oke. Itu antara lain. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Wawan. Pak Wawan, ini sebaiknya mungkin dari BIN ini sendiri mungkin kita bisa melihat bagaimana dampaknya terhadap destabilisasi negara, misalnya Indonesia dalam hal ini. Kemudian juga soal isu-isu corona, soal pertentangan antar negara yang memainkan isu ini bisa saja berkembang begitu. Nah, dari BIN sendiri apakah sudah mencium hal-hal tersebut, Pak Wawan? Ya, kita pastilah melakukan upaya kirka ya, perkiraan keadaan maupun kita merekomendasikan langkah-langkah yang akan kita lakukan. Dan terutama juga berbicara dari fakta yang ada, dan dari sana kita nanti membagi tugas siapa melakukan apa. Ya, secara prinsip kita tidak bisa sendiri-sendiri, tapi ini harus secara kolektif kolegial bersama dengan kementerian lembaga negara yang terkait untuk bareng-bareng melakukan itu. Dan kita sadari bahwa ancaman ini kalau tidak segera teratasi dan ditemukan obatnya, maka ini imbasnya tidak hanya ke masalah kesehatan, tapi juga sudah ke arah ekonomi, sudah ke arah masalah politik, sudah juga ke pariwisata, dan dampak yang lebih luas lagi adalah kerentanan kohesi sosial, di mana trust publik kepada pemerintah ini tentu akan berkembang dan menjadi tidak stabil. Oleh karenanya gerakan yang dilakukan ini adalah secara turun langsung dan juga menggandeng para pihak yang punya kompetensi dan juga para ahli dan para pakar, termasuk merekrut tenaga ahli di bidang kesehatan. Bahkan Sekolah Tinggi Intelijen Negara sekarang membuka magister baru di bidang medical intelligence. Ya, saya juga mantan rektor di situ, sehingga ini terus kita dorong supaya nantinya kita bisa terjadi adanya perang di dalam nuklir, biologi, dan kimia. Ini salah satu yang perlu diantisipasi oleh junior-junior kita yang nantinya akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang lebih dahsyat di kemudian hari. Terima kasih banyak. Deputi 7 BIN, Bapak Wawan Purwanto, dan juga mantan staf Kepala Bakin, Bapak Suripto, atas penjelasannya. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan informasi sebanyak 500 tenaga kerja asing asal Cina dikabarkan akan tiba di Indonesia. Selengkapnya sesaat lagi.